Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surat An-Nisa mulai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma ghafarallahu bih. Ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ya, kita pahami dulu. Wala tatamannaw ma fadlallahu bih. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Ya, menerima ketentuan dari Allah, menerima aturan dari Allah, tidak usah iri hati. Wala tatamannau ma faddalallahu bih. Karena sebagian dari kamu itu menerima sebagian yang lebih besar dari yang lain. Lirrijali nasibum mimma tasabu. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi masing-masing ada proporsinya. Itu kalau di Jawa itu dulu waktu masih kecil besar dengar begini. Nek lanang mikul, nek wadon gendong. Sekarang masih ada enggak?
sudah semakin nggak terdengar ya. Ya, itu dulu memudahkan, itu ada rebukan begitu. Ya itu seperti apa ya? Seperti sudah ditakdirkan atau dikodrati. Kalau laki-laki itu pikul, kalau perempuan itu gitu. Jadi ada memang proporsi-proporsinya. Di bagian tertentu itu banyak dilakukan oleh laki-laki, bagian yang lain banyak dilakukan oleh perempuan. Tapi sekarang sudah banyak terbalik-balik. Dulu itu biasanya yang masak itu perempuan, iya kan? Sekarang itu pemasak ulung itu kan laki-laki. Iya, kalian di hotel-hotel yang banyak muncul di media itu kan seperti terbalik-balik. Dulu itu ingat saya yang sepak bola itu laki-laki. Sekarang banyak yang perempuan kan. Kalau main sepak bola perempuan yang penontonnya laki-laki malah senang. Voli juga begitu. Bahkan sekarang tinju ya. Nah ini maksudnya memang apa ya? Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh yang lain, perkembangan dari masa Quran diturunkan sampai era sekarang. Karena perubahannya sudah banyak sekali. Was'alullah min fadli. Ini memang sudah di benteng ini sudah dibatasi. Was'alullah min fadli. Dan memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Karunia menurut dia sudah proporsinya tadi. Menurut mungkin kekhususan ibu-ibu itu berbeda dengan kekhususan dari bapak-bapak. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya memang perkembangan dari masa Al-Quran diturunkan sampai masa sekarang itu sudah luar biasa perubahan-perubahannya itu. Ayat 33 ini coba kita baca. Bagi kulit sa'alna mawaliyah min matarokal walidani balkatarobun. Bagi tiap-tiap harta peninggalan, dari harta yang ditinggalkan itu ibu bapak dan karib kerabat, Allah jadikan pewaris. Jadi sudah ada ketentuan kan yang di sekian banyak ayat itu tentang waris, di ayat 11, 12 terusnya itu kan sudah banyak sekali. Itu ada ahli warisnya. Nah ini yang nggak tahu yang sekarang masih ada mungkin. Walladzina ngaqadat aymanukum fa'atuhu nasibahu. Ini dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Jadi misalnya ada dua orang yang sudah persaudaranya sangat kental, seakan-akan melebihi saudara kandung. Kadang-kadang saudara kandung itu masih ada rasa meri macam-macam kan. Ini sama orang lain nggak ada hubungan darah, terdekat sekali sampai ngomong begini. Nanti siapa yang mati duluan di antara kita, nanti yang masih hidup terima waris. Sama begitu. Dulu, terutama orang-orang mukmin Ansor dengan Muhajirin,
mukmin, mukminat, ansor, dan muhajirin. Nah, muhajirin itu kan semula banyak yang ketika masih tinggal di Mekah itu kaya. Ada yang punya kebun, ada yang punya usaha, ada yang punya macam-macam itu kan. Begitu hijrah kan nggak boleh dibawa oleh orang-orang kafir, orang musyrik di Mekah, nggak boleh dibawa. Kemudian ketika sampai di Yasrib, berikut nama Madinah, kan menjadi miskin. Nah, itu banyak orang-orang Ansor yang simpati terhadap orang-orang muhajirin, sampai mengatakan misalnya Pak Riono ini beliau Ansor, saya muhajirin. Pak Riono karena Ansor punya aset banyak, punya harta banyak, yang sudah tinggal di Madinah dari kecil gitu. Kami baru datang dari Mekah ke Madinah. Terus karena hubungan kami sangat dekat itu, sudah saling memahami karena sama-sama ikuti Rasulullah, sama-sama mukmin. Terus Pak Riono bilang, nanti kalau sewaktu saya meninggal lebih dulu, nanti berangkat Pak Tris terima warisan-warisan. Nah, ini yang disebut dengan pengakodat aimanukum fa'atuhum nasibah. Enggak tahu yang ini sekarang masih ada mau enggak? Enggak ada ya. Sekarang orang sudah lebih sudah lebih mandiri, sudah lebih sendiri. Tapi ya memang dulu itu rasa rasa dipersaudarakan oleh Allah dan Rasul, karena sama-sama iman, ya sama-sama Islam itu. Mungkin rasa itu yang menimbulkan rasa simpati gitu. Ya, bisa jadi suatu ketika kalau kejernihan keimanan memunculkan rasa simpati, memunculkan rasa persaudaraan, bisa jadi kemudian terbentuk muncul kesadaran, muncul rasa keimanannya, mungkin juga rasa kemanusiaan. Misalnya mesraki, kasihnya, sama-sama ada saudara, mukmin mukminat, kok hidupnya kesulitan, sementara yang lain bisa cukup bahkan lebih. Itu kalau memahami Quran sungguh-sungguh, bisa jadi nanti suatu kita bisa muncul kembali kan. Jadi yang terjadi zaman Rasulullah dulu gitu, kemungkinan bisa jadi karena wahyunya sama, firman Allahnya sama kan. Cuma dulu itu modelnya saya mungkin isih anget-angete, nanti kok lu baru diwahyukan itu. Sekarang wis rada suwe wis enggak gitu semangat. Bisa jadi begitu kan. Tapi nanti kalau ada muncul generasi yang betul-betul dengan kebersihan jiwa, kebersihan hati, kekuatan iman, ada kemungkinan kan muncul kembali. Kalau sama-sama menghadap ridho Allah, sama-sama mengharapkan surga gitu kan. Nah, ada baiknya kalau memang tolong menolong, membantu. Toh itu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Ya kita belum tahu nanti betul terjadi lagi apa enggak suasana persaudaraan sebagaimana yang dulu pernah terjadi masa itu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Oke, jadi jelas ya dua ayat ini ya. Kadang-kadang kalau kita mandi sendiri-sendiri itu di bulan kali ini jadi karapi rokok gitu kan. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah nanti
akan dia saling melengkapi. Oh, ternyata konteksnya dulu begitu gitu loh. Nah, jadi kita bisa jadi paham. Jadi kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaib. As-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaib. Lil ghaibi bima hafidallah. Lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusuzahunna. Wallati Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Inna Allaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Fab'athu hakaman min ahlihi. Fab'athu hakaman min ahlihi. Wa hakaman min ahliha. Wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Inna Allaha kana 'aliman khabira. Mari kita pahami secara cermat, tapi dengan syarat kita harus betul-betul menjernihkan hati kita, mentuluskan niat kita. Karena memang seharusnya Al-Quran itu kan sudah kita pahami sejak ketika kecil dulu. Masanya kita sudah terlanjur hidup usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan hampir 70 tahun gitu kan.
Tidak mudah ini kalau kita nggak betul-betul jernih. Apalagi mengatur keluarga. Seharusnya sudah kita pahami sebelum menjelang kita berkeluarga. Tapi banyak di antara kita sudah berkeluarga ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun sudah membentuk keluarga, tetapi belum sempat memahami secara detail-detailnya, secara teliti. Dan sudah terlanjur sekian puluh tahun melalui ya. Yang padahal aturannya ada rinci bagaimana atur keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin. Mungkin juga kalau bisa dipahami, qawwamuna 'alan nisa itu ya yang melindungi, yang ngayomi, yang bikin suasana lebih damai, suasana lebih harmonis itu. Ya qawwamuna 'alan nisa. Bima fadzalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi ada kelebihan laki-laki terhadap perempuan, ada kelebihan perempuan terhadap laki-laki. Itu takdirnya seperti itu gitu. Sehingga sehebat-hebat apapun laki-laki, belum pernah ada kan laki-laki punya rahim kemudian hamil. Iya kan? Tapi kalau wanita tanpa disentuh laki-laki bisa hamil. Ya kan kisahnya di surat Al-Imran kemarin? Iya, Maria. Alhamdulillah namanya masih ingat. Nah, itu kan Allah sebutkan bima fadzalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, karena laki-laki telah mengikat sebagian hartanya kepada perempuan, kepada wanita. Nah, tapi sekarang gimana? Kalau yang bekerja di luar rumah yang perempuan, yang laki-laki yang di rumah. Nah, suasana itu kan berbeda dengan suasana ketika Al-Quran ini diturunkan, dimajukan. Mungkin kalau masyarakat di daerah sini tidak seberapa. Coba misalnya kita lihat yang terjadi masyarakat di Sumatera Barat misalnya. Bapak Ibu ada yang dari Padang. Ini semuanya dari gelap semua. Dari Sumatera Barat, dari Ranang Minang. Ada. Tidak kan? Tradisinya dengan di sekitar sini. Nah, maksudnya beda antara hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Nah, berbeda. Terus fasolihatu qanitatun hamilatu lil ghaib. Itu sebab itu maka wanita yang soleh, solihah, solihah, wanita yang solihah, ya, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Wanita yang solehah, yang taat kepada Allah dan memelihara diri. Kapan? Ketika suaminya tidak ada. Tidak ada itu misalnya suaminya bekerja sekian hari, ya, istrinya di rumah atau istrinya dalam kota, suaminya kerja ke luar kota. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bima hafidhullah. Jadi kalau terjadi situasi seperti ini,
ini harus mampu menjaga diri, kehormatan diri, menjaga seluruh yang menjadi tanggung jawabnya ketika ditinggal suami. Banyak istilah gini misalnya, menyampaikan ibu-ibu, istri kata bilangnya, oh ini menteri dalam negeri, ini yang mengurusi keseluruhan yang ada di rumah. Ada yang laki-laki menteri luar negeri, tapi sekarang menteri luar negerinya malah perempuan. Ya, itu memang zaman berubah. Ya. Jadi maksudnya ada urusan domestik, ada urusan luar. Nah, ini wanita yang solihah itu yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, kalau dulu memang banyak sahabat-sahabat yang laki-laki sering pergi fisabilillah. Jadi seringkali nggak bisa dipastikan berapa lama fisabilillah itu. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan. Ada kan sahabat wanita solihah ditanya, sebetulnya itu kalau ditinggal suami itu paling lama bisa bertahan berapa? Terus jawab 3 bulan. Oh, kalau itu nanti ketika fisabilillah sebaiknya kalau sudah 3 bulan itu dilakukan shift gantian, biar situasi kondisi rumah tangga tetap harmonis. Nah, jadi itu ditanya oleh khalifah dalam rangka untuk mengambil keputusan. Sehingga nanti kalau ini para istri ditinggal suami fisabilillah, itu bisa memastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik. Jangan seperti Bani Israil, baru ditinggal Nabi Musa 40 hari sudah membuat patung anak sapi kemudian disembah. Iya kan? Padahal ditinggal baru 40 hari gitu. Makanya ini tadi harus cermat teliti. Nah, terus walati akhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bil madani wadribuhun. Ini wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya. Wanita yang nusus itu wanita yang seperti apa? Istri yang nusus, istri yang misalnya nggak taat pada suami. Misalnya keluar rumah tanpa izin, ya, kecuali kalau sudah ada kesepakatan. Nah, selama yang aturan sesuai dengan Allah dan Rasul kemudian dilanggar, itu masuk kategori nusus. Nah, ini kalau mau detail bisa dilacak di sumber-sumber yang lain. Saya biasanya sudah ada catatan kecil itu. Di sini juga ada apa itu nusus, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Meninggalkan kewajiban bersuami istri. Jadi misalnya nusus dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ini yang terjemahan standar yang diterbitkan oleh Saudi, terjemahan dari Kementerian Agama. Itu ada catatan seperti itu. Itu sekedar sebagai contoh untuk memudahkan. Loh, kalau misalnya terjadi nusus, itu langkahnya itu 3 hari. Ya.
Jadi itu ada fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Pertama, ya nasihatilah mereka. Mereka siapa? Istri yang khusus, supaya dinasihati. Ternyata dinasihati wis ra iso kompak itu. Sudah tebal, sudah kalis, gak bisa masuk gitu. Memang ini kalau apa tadi? Kalau nggak betul-betul karena hati yang bersih, yang betul-betul berkeluarga semata-mata menginginkan mendapat ridho Allah untuk membersihkan hidup yang khalidina fiha pada di akhirat, nggak mudah menerima ini. Jadi pertama menasihati. Ketika sudah tidak bisa berubah, yang kedua pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Nah, ini kalau pisah tempat tidur itu sadar bahwa aturan dari Allah itu untuk introspeksi. Tapi kalau didasarkan bukan karena jernih karena Allah, biasanya malah beneran, malah minat merdeka. Padahal mau Allah itu untuk didik. Cuma karena tidak ada apa ya, kemurnian niat lillahnya tadi, jadi hilang maknanya itu. Jadi tidak ada nilai pendidikan. Jika sudah dinasihati nggak bisa berubah, dipisah tempat tidurnya tetap juga semakin menjadi-jadi. Ini yang ketiga, wadribuhunna, ya, pukullah mereka. Ini yang sangat sulit diterapkan, iya kan? Nanti belum apa-apa sudah dilaporkan KDRT. Nanti ada Komnas Perlindungan Perempuan, macam-macam. Nah, maunya Allah mendidik itu mengembalikan kepada niat awal dituntunkannya, disyariatkannya membentuk keluarga supaya samami istilah katanya sakinah mawaddah barokah. Itu ketika mulai kelihatan tidak begitu harmonis karena ada khusus, itu maka Allah memberikan jalan keluar seperti ini. Tapi ini kalau sekarang mau diterapkan relatif sulit. Karena itu kalau misalnya sampai langkah yang ketiga tadi memukul, itu seharusnya memukul itu jangan sampai memukul yang menyakiti. Jangan sampai mukul misalnya sampai berbekas. Jadi maksudnya mukulnya itu supaya mukul memunculkan kesadaran bahwa yang dilakukan itu melanggar tuntunan Allah dan Rasul. Maksudnya begitu, gitu. Terus cerita pengalaman ini mungkin ada sesi tersendiri. Mungkin ada sesi tersendiri. Ini karena sudah terlanjur berkeluarga 20 tahun belum memahami yang detail-detail itu. Ya kan itu, ya memang kita ketemu sudah terlanjur sama-sama lupa. Dan berkeluarga itu belum dewasa. Katanya rumah itu kadang dewasa itu pilihan. Maksudnya dewasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Fa'in atoknakum falam tabaghu alaihinna sabila. Kemudian jika mereka ya mentaatimu,
Artinya kalau cukup dikasih nasihat, sudah berubah, ya sudah, berhenti pada nasihat. Kalau dinasihati belum berubah, baru bisa tempat tidur. Kalau bisa tempat tidur sudah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul, tidak perlu langkah yang ketiga. Banyak tambahan begitu, jangan langsung yang ketiga. Jadi penerapannya itu apa itu? Ada, kalau yang pertama sudah berhasil, sudah nggak perlu kedua dan ketiga. Kalau langkah yang kedua sudah berhasil, sudah nggak perlu ketiga. Repotnya kalau sudah langkah ketiga belum berubah gitu. Nah ini nanti ada yang ayat 35. Jadi ada jalan keluarnya, nggak perlu khawatir, nggak perlu susah-susah gitu. Jadi Islam itu ya ngaturnya sampai rinci, sampai detail. Tapi asal betul-betul ini jernih loh ya. Semua ada tuntunan, semua ada jalan keluarnya. Nah, jadi maksudnya tadi kalau sudah taat, sudah kembali kepada kebenaran, kepada tuntunan yang benar, ya sudah, gak usah diteruskan itu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau sudah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul, ya sudah. Bisa jadi hilang, bisa jadi kena pengaruh melalui media sosial. Yang lain itu yuk bebas, nggak apa-apa, ini kok diatur-atur begini. Nah itu karena mayoritas nggak mau memahami tuntunan Allah. Inna wa kana ngaliyan kabiro. Sesungguhnya Allah tinggi lagi maha besar. Ini ayat 35. Sebetulnya kalau kita mau mengulas agak detail, kenapa surat keempat itu dikasih nama surat An-Nisa oleh Allah? Karena isinya begini, detail-detail begini ya, yang jarang-jarang diungkap dalam pengajian-pengajian pada umumnya. Bagi seharusnya sangat penting. Ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma. Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Tadi yang dibilangkan susah tadi itu. Sudah tahap pertama nggak mempan, tahap kedua nggak mempan, tahap ketiga nggak berubah gitu kan. Nah, itu namanya shiqaqa bainahuma. Baik shiqaqa bainahuma. Kemudian gimana caranya? Fata'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha min ahlihima. Jadi itu supaya dikirimlah seorang hakam ya. Seorang hakam itu orang yang diutus menjadi juru damai. Niat awalnya itu ingin mendamaikan, juru damai. Bukan suruh juru damai malah memperuncing. Itu kontraproduktif. Maka ini caranya bagaimana? Ya, juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai atau hakam dari keluarga perempuan. Dipilih dari seluruh anggota, kolega dan gak laki-laki. Yang paling bijak siapa? Yang paling berwibawa siapa? Yang dari gak perempuan juga begitu. Itu terus ketemu berunding. Berundingnya itu untuk mencari jalan damai. Kenapa kok perlu pakai utusan dari keluarga laki-laki, utusan perempuan? Itu tadi karena tadi kalau sama-sama antara suami istri susah kali gak ketemu. Ini baru ngandani sekejap
kita malah rumongso kesinggung gitu. Nanti sebaliknya, jadi misalkan bukan hanya salah paham, malah banyak paham yang salah gitu. Repot kan? Bisa jadi karena tingkat pemahaman terhadap tuntunan Allah dan Rasul berbeda-beda. Maka tuntunannya itu ada perwakilan juru damai dari pihak suami, ada juru damai dari pihak istri. Kemudian terus ngomong-ngomong, berunding musyawarah dulu untuk mencari titik temu. Biasanya kalau mengajukan perceraian ke peradilan agama, nah dilakukan ini dulu, juru damai dulu untuk Islam. Gitu kan biasanya? Enggak denger-denger itu. Nah, maka di sini in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua pihak hakam tadi, jadi jika kedua belah pihak dari juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan tadi itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu damai kembali. Hasil dari rundingan juru damai disampaikan ke masing-masing pihak. Ya, juru damai laki-laki menyampaikan kepada pihak suami, juru damai pihak perempuan menyampaikan kepada pihak istri. Ada juga yang tanya, Pak, kalau sudah nggak ketemu orangnya gimana? Nggak ketemu dari pihak laki-laki, nggak ada orang yang bisa menjadi juru damai. Dari pihak perempuan juga udah nggak ketemu gitu. Jadi online itu setengah-setengah rusak atau rusakin teman gitu. Sudah nggak ada yang beres. Itu gimana caranya? Cobalah dicari orang yang beriman, yang disegani oleh pihak suami, disegani oleh pihak istri. Terus nggak ada, Pak. Kenapa? Dua orang itu sudah paling disegani di muka bumi ini. Masa iya sih? Katanya di atas langit masih ada langit. Nah, saya mungkin karena belum detail saja, belum teliti saja, belum tapis untuk mencarinya itu. Nah, tapi dengan syarat iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua juru damai tadi, kedua orang hakam tadi itu bermaksud mengadakan islah, mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu menjadi masing-masing menyadari, oh iya, memang saya sering bilang, oh iya, memang saya sering salah. Ya maklum karena kesibukan, makanya seharusnya itu membatasi diri. Yang tidak perlu diurus, jangan terlalu banyak diurus, karena kemampuan orang itu terbatas. Akhirnya crowded. Ketika crowded, susah sendiri. Padahal sebetulnya ada, bisa dibagi-bagi tugas, bisa didistribusikan. Tapi seringkali kurang bisa mengatur, kurang bisa mendistribusikan. Akhirnya pekerjaan ngumpul pada pihak tertentu, terjadilah crowding, terlalu padat kegiatan. Itu menjadikan kurang tenang, kurang jernih ketika mengambil keputusan, seringkali kurang bijak. Innallaha kana ngaliman khabira. Kemudian Allah Maha mengetahui lagi Maha menyangkal. Khabira, ngaliman itu mengetahui, khabira mengkabarkan atau mengenal.
Nah, ini sekali lagi semuanya ini memang menuntut kejernihan hati kita. Nah, akhirnya barangkali masing-masing memang perlu menyadari sebetulnya niat awal membangun rumah tangga itu apa. Kalau niatnya memang dalam rangka untuk meningkatkan penghambaan diri pada Allah, ya sama-sama dalam rangka untuk betul-betul menyiapkan kehidupan di alam akhirat yang politik abada, mestinya tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan. Kalau ada titik temu tujuannya, ya. Nah, coba sampai dipikir ke ya, ini baru sampai ayat 35. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya. Semoga kita masih memiliki kesempatan untuk senantiasa memahami dan berusaha mengamalkan apa yang diturunkan oleh Rasul, dan kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan sebab-sebab. Apalagi sudah menjelang akhir bulan Ramadan, sudah lebih banyak hal-hal yang sudah bisa diamalkan. Sudah saatnya juga perlu melakukan muhasabah. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang belajarannya. Kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa masing-masing. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi